adalah antum berumur 30 tahun. 30 Bikin video aja. Babak kedua, Marlina bawa kepala. Ya, Itu scene paling gue banyak mangap. Kayak banyak banget motornya kan. Nggak bisa silent gitu. Yuk. Halo. Halo. Ketemu lagi di Ngoceh. Bersama saya Yan. Saya Sudiro. Sudiro sekarang ya, nggak apa-apa. Kita lagi di mana nih, Bapak Sudiro nih? Ya, kita lagi di sirkuit Sentul ya. Di Salah. Kopi Kopi Rona. Sebenarnya ada yang lebih ini sih, ada yang lebih harusnya kita mention. Apa tuh? Adalah antum berumur 30 tahun. 30 Bikin video aja. Sudah tua. Ya, saya 30. Jadi Bapak Sudiro ya? Sudiro. Sudiro umur 30 tahun nih habis nonton apa nih? Habis nonton Marlina. Pembunuh dalam 4 babak. Lu suka nggak sama Marlina ini? Gua suka banget. Iya? Gua suka banget. Oke. Gua suka banget. Lu? Gue suka, cuman suka biasa. Dampaknya nih, jadi gue bikin notes. Isi notes gue tuh, ini keren banget. Gue deg-degan terus sampai habis. Tapi ya sih. Dampak yang gue rasain tuh, ini film, ini beneran film. Iya. Gitu sih. Realistis gitu ya ngebungkusnya ya. Gue banyak mangap sih. Kayak itu tuh kan syutingnya di Sumba ya. Itu gue ngerasa itu meyakinkan banget sih. Filmnya tuh kayak bener-bener di daerah situ gitu ya kan. Pertama gue rada bingung karena gue inget ada batu nisan, lu inget nggak? Yang batu nisan itu kan dia bentuknya aneh ya. Dan gue nggak nyangka memang ternyata si direkturnya naruh di situ karena memang seperti itulah batu nisan di daerah Sumba itu. Poin gue tuh storytellingnya edan sih. Storytellingnya edan banget. Cara dia menceritakan tuh menurut gue di film ini, di awal film ini edan banget. Kenapa tuh? Karena nih misal gitu gue ada tamu, tapi tamunya tuh tiba-tiba masuk. Saya nih tamu loh. Oh iya, itu yang pertama ya gue inget. Bikin kopi, sirih. Itu cara dia nyeritain topan siapa, terus pencurian, perampokan itu diceritain kayak gitu. Cik, keren banget. Itu dapat banget sih rasa mencekamnya ya, lu jadi apalagi dia cewek dan tinggal sebatang kara dia kan. Iya, di situ. Dan ternyata yang gue baru tahu tuh kalau misalkan ada orang meninggal ya, maaf ya. Orang meninggal di sana, ternyata gitu ya. Dibungkus aja. Kayaknya emang ada tadi. Tapi yang gue mau kritik ya di awal, waktu lagu Cowboy gitu, itu tuh nggak mantes sih menurut gue di daerah situ. Mungkin pantas ya, dia kan kayak mungkin cowboy gitu. Ya tapi kenapa harus cowboy gitu? Cowboy itu udah tradisinya udah jelas Kan di mana Indonesia tempatnya. punya cowboy. Cowboy Junior. Cowboy Junior. Iya kan? Yang anak-anaknya sekarang udah bisa mabuk. Oh ya? Marsha Timothy dan artinya Itu bukan sesuatu yang terjadi di daerah lu gitu ya? iya, karena gue nggak tahu apakah itu benar-benar kejadian apa enggak gitu. Terus satu lagi tuh, karena judulnya Marlina pembunuh dalam 4 babak itu, gue mikir ya dibunuhnya tuh bakal di babak keempat. Tapi Enggak. statement gue dipatahin, di babak 1 udah mati. Keren banget. Babak kedua, Marlina bawa kepala. Ya. Itu scene paling dan ada orang yang lihat temannya yang manggil-manggil Marlina dan enggak kenapa-napa gitu apa kayaknya. Tapi dia sebenarnya bingung juga sih awalnya. Dia cuma nanya kenapa. Iya. Yang kedua tuh poin gue, ibu-ibu yang naik truk yang bawa kuda itu. Pas dibilang jangan naik dulu. Ibu tidak lihat. Iya. Sudah lihat. Ibunya santai. Bawa kudanya dinaikin ya? Kuda ya? Iya, kudanya dinaikin. Gua sih waktu di awalnya ini mencekam banget sih. Ini film tuh mencekam banget dan bikin kita ngerasa si Marlina ini udah nggak ada cara lagi cuy. Lu
dijelasin kalau lu sebatang kara Hah? dan langsung dikasih lihat kalau maling itu datangnya tidak ada yang mengindap-indap, datangnya pakai truk gitu kan. Bener. Gue langsung ngeliat, mampus sih Marlina ini. Ternyata assassin. Nah, itu awkward banget ketika ketemu sama temennya di jalan. Lambat lagi kan scene-nya kan. Kita lihat dia jalan gitu. Dia mundur, jangan kesini. Itu lucu banget sih. Gue banyak gini sih nonton. Terus di babak ketiganya gue sih cuma sesimpel gue makin penasaran aja. Tapi kayak biasa-biasa aja. Gue malah itu yang bikin gue Gitu. kayak, anjir. Karena itu dijelasin, pertama kita melihat suasana polisi main pingpong. Terus bajunya tuh nggak ada baju, ada yang udah nggak pakai baju dinas ya. Iya. Dan diceritain di situ Marlina nanya, saya terus diperkosa gini. Oh kalau mau lapor harus visum. Boleh, visum gimana caranya? Alatnya belum datang kan. Oh, sebelum itu gue mau ngasih penghargaan buat director ini. Nah. Dia mau bikin ngomongin tentang orang yang lu kalau habis membunuh tuh lu punya si muka orang itu makhluk itu tuh menghantuin lu gitu. Oh iya. Dengan cara di siang bolong lu ngelihat orang yang kepalanya udah lu tebas terus main gitar gitu, ngikutin. Ya itu serem sih. Itu freaky sih. Cuman sayangnya menurut gua itu kurang kegarap. Kurang dikit lagi ya. Kurang dikit lagi ya. Tapi itu udah oke banget. Babak keempat gimana? Babak keempat itu kan yang temen yang hamil itu dibawa ke rumahnya Marlina kan. Si penjahatnya ini ada satu yang kabur. Yeah. Padahal yang di babak ketiga diceritain polisinya juga nggak ngerespon gitu. Iya sih. Jadi yang bikin dia kabur tuh apa gitu, gue nggak dapet itu. Terus ini penting banget sih. Apa tuh? Scene paling akhir Marlina naik motor keren banget sih. Oh iya. Udah. Gue babak kalau keempat yang itu. tadi tentang si polisi nggak ngerespon, itu gue dapetnya malah mungkin itu karena si gengnya itu udah gue nggak mau terlibat dalam hal yang se-freak ini gitu. Yang gue bingung itu orang yang nelpon Marlina yang kepalanya harus pulang, tapi nggak dijelasin di sana dia tuh statusnya apa. Selain dia tuh ikutan sama gengnya si bapak ini yang ditebas kepalanya, dia tuh siapa? Apakah dia anaknya? Gue ngerti kenapa harus seperti itu. Mungkin harus lengkap tubuhnya di dalam bungkusannya. Tapi dia tuh siapa? Itu sih yang gue miss. Ya akhirnya ada hasilnya sih, kita nonton film Indonesia. Tapi ya sih, ini film yang garapan visualnya nggak mau dibikin kayak film Hollywood, bener? Ya, dia pengen punya visual sendiri yang emang lu bisa capture ini kalau di Indonesia gitu kan. Gue ngerti sih itu. Cuman yang gue pengen gue kutip di ending ya, mungkin si film ini tuh tentang kelahiran anak di tengah ngerinya daerah tersebut. Karena kita ngomongin kelahiran bayi terakhir. Oh iya. Dan kelahiran bayi itu tuh sekaligus merotasi lagi kehidupan yang seperti itu. Karena kan kita tahu si temennya dia tuh punya suami yang abusive juga gitu. Tapi mungkin kulturnya gitu. Kalau misalkan lo hamil dan nggak lahir gitu, mungkin kultur di sana gitu. Mungkin gue nggak tahu. Iya juga sih. Cuman yang pesan yang gue dapet sih itu sih. Apa si rotasi kehidupannya di daerah itu tuh chaos banget sih. Dan ternyata gadis di daerah sini tuh ternyata jago sekali menebas kepala. Ya. Mungkin ya karena masih muda ya, tulangnya kuat. Makanya jangan lupa minum Anlen tuh. Nah, pesan utamanya itu sebenarnya. Kalsium itu penting. Kalsium itu penting. Oke, rating nih. Kalau gua sih sebenarnya gua kasih 6,2. 6,2? Karena film ini tuh so much potensial dan gua nggak mau nyaranin orang buat nonton ini kalau lu nggak suka film yang kayak gini. Ini tuh niche banget cuy. Emang iya? Iya cuy. Oke. Berapa lu? Gua 8. 8. Koma 675. Soalnya buat gua kan ya nggak sering tapi beberapa kali gua nonton film Indonesia nggak ada yang sebagus ini. Jadi
abis ini karena kita udah tahu ada fitur di YouTube yang bisa munculin video berikutnya yang bisa kalian tonton. Jadi sebaiknya kalian klik aja. Tapi di channelnya masih channel Ya. inti. Yang penting subscribe, Sama like. like dan teng gitu ya. Dadah. Dadah.